Perkenalkan, nama saya Hafiza Maulidina Rizka, selaku perwakilan dari kelompok 3 dari mahasiswa semester 4 jurusan Ekonomi Syariah. Maksud dan tujuan kami hari ini untuk mewawancarai Bang Ikim mengenai leasing syariah. Mungkin boleh dari Bang Ikim untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih kesempatannya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Asrul Kholikin, biasa dipanggil Ikin. Alhamdulillah setelah saya lulus dari Unsari Hidayatullah Jakarta, saya langsung bisa bekerja di salah satu perusahaan finance. Anak usaha dari Mandiri, yaitu Mandiri Utama Finance, dan saya bekerja di bagian divisi syariah, kayak gitu. Oke, mungkin langsung saja ke inti wawancara kita hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ini mengusut mengenai ketergantungan lembaga pembiayaan syariah leasing pada akad murabahah dan tantangan inovasi produknya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, di era milenial yang paling dominan digunakan tuh apa sih? Oke, syariah itu bekerja sama atau joint financing dengan BSI gitu, dan nama produk di BSI itu adalah BSI Auto. Bisa teman-teman cari tentang BSI Auto di website BSI atau di Beyond by BSI ya. Nah, sedikit perbedaan untuk leasing syariah dengan leasing konvensional, tentunya di bagian akad. Nah, akad yang kita gunakan adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli pada syariah, yang dimana akad ini terjadi pada dua belah pihak gitu, antara kita dari BSI dengan si nasabah. Nah, penyedia barang atau kendaraan itu adalah dealer gitu. Secara teknis si nasabah ini akan mencari dealer ataupun menghubungi dari marketing BSI untuk menanyakan dealer apa yang dia mau, dan itu akan diberikan simulasi kredit yang terdiri dari DP, biaya asuransi, biaya asuransi, biaya akuisisi dan lain sebagainya gitu. Dan marginnya kita itu dapat berapa. Nah, misalkan dari situ misalkan udah fix dari si nasabahnya, baru dia berakad dengan BSI gitu. Nah, setelah dari situ BSI yang membelikan kendaraannya, kendaraannya ke dealer. Nah, membeli kendaraannya di dealer, habis itu baru dijual ke si nasabah. Jadi akadnya itu antar nasabah dan BSI, tidak tiga pihak kayak gitu. Dan perbedaannya dengan leasing konven, ya mungkin kalau leasing konven setahu saya dan sependek pemahaman saya, tiga belah pihak seperti itu. Itu sih. Oke, mungkin yang pernah aku baca juga, kalau perbedaan dari leasing syariah dan juga konvensional ini kan, kalau leasing syariah itu kan adanya transparansi di awal ya. Artinya dia menyebutkan harga jual sekaligus marginnya, biar sama-sama sepakat antara nasabah dengan yang penjualnya. Nah, perbedaan dengan leasing konvensional sendiri ini kan dia adanya bunga di setiap cicilannya. Nah, kalau boleh tahu, di leasing syariah sendiri ini, kalau misalkan hanya terpaku ke pendapatan di margin di awal, dia mendapatkan pendapatan lainnya tuh dari sisi mananya selain margin yang udah ditetapkan di awal? Kalau misalkan mendapatkan pendapatan dari lainnya selain margin, itu setahu saya itu nggak ada, karena tujuan utama dari BSI Auto ini yaitu untuk memberi kebermanfaatan kendaraan gitu, mulai dari kendaraan roda 4 ataupun roda 2 kayak gitu.
Ya, dengan memberi kebermanfaatan ya toh itu menjadi salah satu tujuannya dari BSI Auto. Kayak gitu. Jadi kan kalau misalkan menjadi perbedaan lagi kan kalau misalkan BSI Auto itu kan nggak ada denda penalti seperti itu. Kecuali kalau misalkan leasing lain. Nah, dia ada tambahannya kayak denda penalti kayak gitu-gitulah. Itu menjadi tambahan apa bahasanya pemasukan tambahan dari leasing lain atau leasing konven. Kalau misalkan leasing syariah itu nggak ada denda penalti gitu, jadi nggak ada apa namanya keuntungan dari lain-lain gitu. Keuntungan kita sesuai keuntungan yang sudah disepakati di awal sebelum akad seperti itu. Oke, mungkin kalau misalkan leasing syariah sendiri ini kan katanya dia nggak ada bunga di selama cicilannya ya, tapi dia ada denda kalau misalkan kita telat bayar, dan di mana denda itu tuh nanti buat dana kebajikan seperti orang-orang yang membutuhkan. Apakah itu benar, Bang? Untuk denda itu kita tidak ada adanya biaya keterlambatan. Nah, biaya keterlambatan ini disebut takzir dalam perusahaan kita ataupun dari Mandiri Utama Finance Syariah ataupun dari BSI Auto. Nah, takzir ini ya benar apa kata dari Hafiza, kalau misalkan takzir ini untuk dana kebajikan gitu, mulai dari kegiatan sosial, dompet duafa dan sebagainya kayak gitu, akan disalurkan oleh pihak-pihak yang berwajib dan diberikan kepada pihak-pihak yang punya hak untuk mendapatkannya seperti itu. Kayak gitu sih. Oke, nah menurut Bang Ikem sendiri kan tadi di leasing syariah itu kan dominan menggunakan akad murabahah. Mungkin Bang Ikem punya penjelasan lebih detail atau lebih spesifik kenapa sih akad murabahah itu lebih dominan dipakai dalam leasing syariah ketimbang akad-akad yang lain? Karena kan banyak banget nih akad yang kita ketahui seperti ada akad ijaro, akad ijaro muntajah bitamlik, akad musyarakah, atau akad mudharabah. Oke, untuk kenapa menggunakan akad murabahah, karena akad murabahah adalah akad yang simple kita pahami atau simple yang kita berikan pemahaman kepada orang lain kayak gitu. Sebenarnya ada akad ijaroh, cuma akad ijaroh di kita itu jatuhnya kan sewa menyewa ya, akad ijaroh itu. Nah, akad ijaroh itu kita lakukan sebagai apa namanya produk, bahasanya kalau bahasanya konvensional, leasing konvensional itu sekolahin BPKB kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi bahasanya si nasabah ini menyewakan BPKB-nya ke kita kayak gitu. Cuma kendaraannya masih di dia, dan itu sedikit sih. Cuma kalau misalkan buat untuk jual beli semuanya itu menggunakan murabahah karena emang udah aturannya sih dari perusahaan seperti itu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Albari. Saya Albari akan izin melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih apa aja kendala institusional yang dihadapi dalam mengembangkan produk yang berbasis akad lain seperti mudharabah atau musyarakah ataupun akad-akad lainnya. Sebenarnya karena kita itu dari perusahaan itu punya SOP-nya, standarisasinya operasional, ya kita menggunakan akad murabahah karena itu udah akad yang sudah dikaji gitu, akad yang sudah dikaji oleh ya dari pihak perusahaan, dari BSI-nya dengan Mandiri Syariahnya. Jadi untuk kita melakukan apa namanya melakukan akad selain akad murabahah kita masih belum bisa kayak gitu, karena kan kita melibatkan beberapa pihak untuk mengkaji terlebih dalam untuk prakteknya seperti apa dan cara buat menanggulangi masalah atau risikonya itu seperti apa kayak gitu sih. Bagaimana JK dalam mendorong inovasi produk di MUF, sejauh mana peran
DSN MUI dalam memfasilitasi atau justru membatasi inovasi akad pembiayaan syariah leasing ini? Cek, suara saya jelas? Jelas Bang. Oke. Untuk melihat dari DSN MUI ataupun OJK itu sangat mensuportif lah bahwasanya pertumbuhan dari ekonomi syariah ini bisa berkembang pesat kayak gitu. Ya mulai dari fasilitator untuk auditor dan lain sebagainya supaya tidak terjadinya bahasanya terjadinya fraud gitu. Ya banyak yang dilakukan oleh para DSN MUI dan OJK buat memfasilitasi auditor seperti itu supaya menghindari dari banyaknya penipuan ataupun dan sebagainya, riba kan kayak gitu. Nah, supporting yang dilakukan itu adalah mulai dari auditor setiap bulan dan beberapa program yang dilakukan, misalkan kayak program pelatihan kepada para pegawai gitu untuk bisa menyalurkan informasi produk dengan maksimal kepada para calon nasabah. Seperti itu sih. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Faiz. Ya, mungkin lanjut sambung mulut dari teman-teman saya. Oke, mungkin ya Bang ya, kalau misalkan kita lihat nih Bang, kondisi sekarang leasing syariah tuh emang masih banyak banget menggunakan akad merubah ya sebagai skema utama pembiayaan. Ya, sebagaimana jadi Bang Ikin juga jelasin tadi. Nah, di satu sisi murabah ini tuh emang cukup membantu karena mekanisme jelas, cicilan yang tetap, dan dari sisi lembaga juga resikonya lebih terkontrol. Jadi memang relatif mudah dijalankan. Tapi di sisi lain kalau dilihat dari sudut pandang nasabah, terkadang mekanismenya itu juga terasa mirip dengan pembiayaan konvensional, terutama karena sama-sama pakai sistem cicilan tetap dan total pembayarannya susah diketahui di awal. Nah, dari situ kita tuh jadi kepikiran kira-kira kondisi seperti ini berpengaruh nggak ya ke daya saing leasing syariah di pasar? Maksudnya tuh, apakah kemiripan tersebut membuat masyarakat jadi merasa pembiayaan syariah dan konvensional itu tidak terlalu berbeda? Atau justru sebenarnya murabah ini tuh tetap punya nilai lebih yang membuat leasing syariah masih bisa bersaing dengan baik? Ya kurang lebih begitu Bang. Oke, kalau misalkan secara tata cara kurang lebih, cuma dari akadnya yang tadi saya bilang di awal bahwasanya akad kita antara dua belah pihak gitu. Kita membeli kendaraan di dealer, lalu kita jual langsung ke nasabah. Berbeda kalau misalnya leasing lain kan kayak langsung di tiga pihak gitu. Kita yang lunasin, nasabah yang bayar DP, dealer yang penyedia, kayak gitu perbedaannya. Saya dan pemahaman saya seperti itu. Nah, kalau misalkan buat daya saing pembeda, ya pasti itu denda penalti yang tadi saya bilang gitu. Kita di bagian syariah nggak ada denda penalti kayak gitu. Itu yang membedakan kita dengan leasing konvensional seperti itu. Itu yang bisa membedakan sih, dan jadi sisi positifnya gitu. Karena secara logika ya jika orang yang melunasi utangnya lebih cepat, ya kenapa harus ditambahin biaya gitu, bukannya dikurangin margin yang udah ada kayak gitu sih. Oke, makasih Bang jawabannya. Mungkin kalau lanjut dari situ Bang ya, kita lihat nih, memang penggunaan akad di leasing syariah tuh masih cukup terfokus di murabahah yang memang lebih simpel dan resikonya juga lebih terkontrol lah. Padahal sebenarnya di keuangan syariah ada banyak pilihan akad lain nih, seperti mudharabah atau musyarakah yang konsepnya lebih ke bagi hasil dan sebenarnya bisa jadi nilai lebih juga buat pembiayaan syariah. Tapi di praktiknya itu masih belum banyak lah dikembangkan. Nah, dari situ kami jadi penasaran Bang, sebenarnya apa sih yang perlu kita benahi supaya leasing syariah bisa lebih inovatif,
ke depannya dan nggak cuma terfokus di satu akad saja? Apakah lebih ke kesiapan dari dalam lembaganya sendiri seperti sumber daya manusia, sistem atau manajemen resikonya, atau justru ada faktor dari luar seperti regulasi yang juga cukup berpengaruh? Nah, menurut Abang Iken sendiri, kira-kira langkah apa yang paling penting untuk dilakukan dulu supaya inovasi produk ini benar-benar bisa jalan dan leasing syariah bisa lebih berkembang, bahkan mungkin bisa lebih unggul dibandingkan pembiayaan konvensional? Ya kurang lebih gitu Bang. Oke, kalau misalkan menurut saya ya, kenapa nggak mengembangkan akad-akad lain? Karena ya benar yang tadi Pak Is bilang, akad murabah akad yang paling simple dan paling gampang untuk masalah prakteknya. Sebenarnya yang menjadi hambatan menurut saya itu salah satunya adalah dari SDM-nya gitu. Kenapa saya bilang SDM? Karena kita bekerja di leasing itu kan ada target ya setiap bulan. Setiap bulan ada target. Nah terus jika kita tidak mencapai target pasti ada teguran dari atasan dan lain sebagainya. Dan membuat banyak karyawan yang tidak kuat dan tiba-tiba resign gitu. Hanya orang-orang yang bahasanya mempunyai mental marketing gitu, mental orang yang bisa bisa mengejar target kayak gitu. Jadi ya paling lama orang bekerja di leasing itu ya paling lama ya 3 tahun 4 tahun, enggak yang sampai lebih dari 5 tahun 7 tahun kayak gitu. Karena ya kita akan selalu dikejar oleh target gitu. Sebagai informasi misal 1 bulan kan kita ada target misalkan 10 nih, misalkan 10 unit mobil. Gimana caranya kita sebulan harus 10 unit mobil jual gitu. Sedangkan ya pasar ekonomi yang kita tahu ya sekarang kan ekonomi sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Ya kan? Jadi minat orang membeli kendaraan itu pasti menurun gitu. Cuma target nggak boleh turun gitu. Kalau misalkan orang-orang yang punya mental bahasanya mentalnya lemah dan sebagainya ya mereka akan memilih resign gitu dari kantor gitu, dan mereka resign ganti orang baru, harus mulai dari baru, kita ajarin ini kayak gini tahap kayak gini gitu dan terus menerus gitu. Itu kenapa saya bilang terhambat dari SDM-nya. Terus yang kedua mungkin dari regulasi, karena memang sudah ditetapkan dari BSI-nya ataupun dari manajemen syariahnya ya, regulasi yang kita bisa lakukan itu murabahah terlebih dahulu. Ya mungkin akad ijarah itu baru ada di awal tahun 2026 kayak gitu. Sebelumnya di 2025 itu belum ada akad ijarah. Jadi ya sedikit demi sedikit kita sudah mulai beradaptasi dengan keadaan gitu, dengan menggunakan akad-akad lain seperti itu. Oke, mungkin sebelum aku tutup wawancara hari ini, boleh nih Bang Iken kasih insight buat teman-teman atau buat para nasabah sekarang untuk lebih bisa semakin melek kalau ternyata leasing syariah itu menguntungkan itu dibandingkan leasing konvensional, karena banyak banget orang yang mikir kalau leasing syariah itu persyaratannya ribet dibandingkan dengan leasing konvensional. Dan mungkin kalau misalkan Bang Iken sendiri yang bekerja di leasing konvensional, pasti Bang Iken pengen mendapatkan pendapatan nggak yang cuma-cuma, pasti pengen mendapatkan pendapatan dari setiap cicilannya itu. Karena banyak banget orang-orang yang kerja di leasing itu memilih untuk leasing konvensional karena dirasa pendapatan bunga yang dia dapatkan di setiap cicilan dari nasabahnya itu pasti jauh lebih besar, apalagi bunga setiap tahunnya itu kan pasti akan terus meningkat, nggak yang stuck di situ aja. Pasti mereka memilih untuk mencoba di leasing konven ketimbang leasing syariah. Ini sih sedikit bahasanya sedikit menginformasikan aja ke teman-teman mahasiswa ya, saya pun sebagai yang baru lulus juga gitu, bahwasanya iya untuk masalah kerja kita kan bahasanya tanggung jawab dari semua orang gitu ya, untuk bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Urusan besar kecilnya itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, tinggal jalannya kita harus memilih jalannya baik atau enggak kayak gitu, halal ataupun tidak gitu. Jadi kalau misalkan kita mencoba mencari yang banyak tapi enggak halal ya kayaknya percuma gitu. Mendingan lebih baik sedikit
Yang penting kita ya halalan thayyiban gitu kan. Jadi ya semuanya balik lagi sih ke diri sendiri. Kalau misalkan emang mau cepet-cepet kaya, ya coba ke leasing konvensional dengan banyaknya bunga dan sebagainya, tapi tidak akan terhindar dari riba, akan kayak gitu. Atau kalaupun kalau misalkan nggak mau cepet kaya, ya bahasanya bisa jadi investor syariah gitu kan, karena ngetren kan gitu. Ya banyak lah yang bisa kita lakukan dengan mendapatkan pendapatan lebih banyak dengan cara yang lebih baik kayak gitu. Semuanya balik lagi sih dari sendiri. Kalau buat masalah kita menggunakan leasing syariah ataupun konvensional, ya memang nggak ada bedanya, cuma sesuai keyakinan masing-masing sih. Lakum dinukum waliyadin gitu kan. Untukmu agamamu, untukku agamaku, udah gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin semua pertanyaan dari kelompok aku udah cukup menjawab oleh Bang Ikim. Sebelumnya, terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya juga, Bang. Mohon maaf juga tadi ada kesalahan teknis di awal yang jadi bikin seharusnya cuma 30 menit jadi 1 jam. Semoga ilmu yang kita dapetin dari Bang Ikim ini juga bisa jadi insight buat kita pribadi yang nantinya bakal kita sharing ke teman-teman biar teman-teman semakin melek tentang leasing syariah. Mungkin sebelum aku tutup, aku sebelumnya mau ngucapin makasih dan mohon maaf kalau misalkan kelompok kami masih kurang dalam penyampaiannya atau masih banyak salah-salah kata. Sebelum aku tutup, aku juga mau bilang makasih ke teman-teman yang udah mau luangin waktunya juga. Mungkin aku tutup langsung aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Makasih bang.